Nabi Saleh dan kaum Samud. Di tengah hamparan pasir yang luas dan terik matahari yang membakar, di sebuah negeri bernama Samud, lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi pembawa kabar gembira sekaligus peringatan. Dialah Saleh, anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang salehah dan ayah yang dikaruniai ketampanan. Sejak kecil, Saleh telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Wajahnya memancarkan cahaya iman, dan tutur katanya lembut serta bijaksana. Nasab Nabi Saleh sangatlah mulia. Ia adalah keturunan langsung dari Nabi Nuh, sang nabi yang selamat dari banjir besar bersama kaumnya yang beriman. Silsilah emas ini menjadi bukti nyata akan keturunan kenabian yang mengalir deras dalam dirinya. Sebagai keturunan Nabi, Saleh dibekali ilmu yang luas dan hati yang bersih. Ia tumbuh menjadi pemuda yang dihormati dan dicintai oleh kaumnya. Di daerah tersebut, tersembunyi sebuah lembah subur bernama Wadi Al-Qura. Disinilah kaum Samud membangun peradaban mereka. Mata air yang jernih mengalir deras, membasahi ladang-ladang hijau yang luas. Pohon kurma berbuah lebat menjulang tinggi, menanggi roma-roma batang koko. Udara sejuk berhembus lembut, membawa aroma bunga-bungaan yang harum. Kaum Samud hidup dalam kemakmuran dan kebahagiaan. Mereka memiliki segala sesuatu yang mereka inginkan. Sebagai petani ulung, mereka menanam berbagai jenis tanaman pangan yang menghasilkan panen melimpah. Sumur-sumur yang mereka gali sedalam-dalamnya menjadi sumber air yang tak pernah kering. Ternak mereka pun berkembang biak dengan subur, memenuhi padang rumput yang hijau. Selain bertani dan beternak, kaum Samud juga terkenal sebagai tukang pahat batu yang ahli. Mereka mengukir bebatuan menjadi rumah-rumah yang indah dan kokoh. Ukiran-ukiran rumit menghiasi dinding-dinding rumah mereka, menggambarkan kehidupan sehari-hari mereka yang penuh warna. Namun, di balik semua kemegahan dan kemeriahan ritual-ritual tersebut, tersimpan kebutaan hati yang mendalam. Mereka lupa akan keberadaan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Mereka terjebak dalam kegelapan syirik dan tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di tengah kemegahan Wadi Al-Qura, berdiri megah patung-patung berhala yang dipahat dari batu cadas. Dengan tangan terangkat dan wajah yang bengis, patung-patung itu seakan mengawasi setiap gerak-gerik kaum Samud. Bagi mereka, batu-batu yang dingin dan hampa itulah yang mereka anggap sebagai Tuhan. Setiap pagi, mereka akan datang membawa persembahan berupa kurban hewan terbaik, buah-buahan yang ranum, dan emas permata yang berkilau. Dengan kuziak, mereka berdoa dan memohon berkah kepada patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung tersebut memiliki kekuatan gaib yang dapat mengabulkan segala permintaan mereka. Di antara kaum Samud, terdapat sekelompok orang yang sangat dihormati, yaitu para tukang pahat batu. Mereka adalah seniman yang terampil, mampu mengubah batu-batu kasar menjadi karya seni yang indah dan menakjubkan. Mereka diyakini memiliki kemampuan untuk menghidupkan patung-patung yang mereka buat. Para tukang pahat batu ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Samud. Mereka menciptakan berbagai macam patung, mulai dari patung dewa matahari yang perkasa hingga patung dewi kesuburan yang cantik. Setiap patung memiliki makna dan fungsi yang berbeda-beda. Kaum Samud sering mengadakan ritual-ritual mistik untuk memuja dewa-dewa mereka. Mereka akan berkumpul di kuil-kuil besar, menari-nari sambil memainkan alat musik tradisional, dan meminum minuman keras hingga mabuk. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual-ritual tersebut, mereka akan mendapatkan kekuatan dan keberkahan dari para dewa. Melihat keadaan kaum Samud yang menyedihkan, Allah berkehendak untuk memberi mereka satu kesempatan terakhir. Dengan hikmahnya yang maha luas, Allah kemudian memilih seorang pemuda yang saleh dan bijaksana di antara mereka. Dialah Saleh, anak muda yang dikenal karena ketampanannya, kebaikan hatinya, dan kecerdasannya.
Suatu malam, ketika Saleh sedang tertidur pulas, tiba-tiba ia terbangun oleh cahaya yang sangat terang. Cahaya itu menyinari seluruh ruangan dan membuatnya terpesona. Kemudian, ia mendengar suara yang merdu memanggil namanya. Suara itu begitu lembut namun penuh dengan wibawa, sehingga Saleh tidak dapat menolaknya. "Wahai Saleh," demikian suara itu berbisik, "sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, yang Maha Esa. Aku telah memilihmu untuk menjadi utusanku kepada kaummu. Sampaikanlah kepada mereka agar mereka menyembahku dan meninggalkan segala bentuk kesirikan." Saleh sangat terkejut mendengar panggilan itu. Hatinya bergetar hebat, namun ia merasa tenang dan damai. Ia tahu bahwa panggilan ini adalah kebenaran mutlak. Dengan penuh keyakinan, Saleh menerima tugas suci yang diberikan kepadanya. Saleh sadar betul bahwa tugas yang diembannya sangat berat. Kaumnya adalah orang-orang yang keras kepala dan sombong. Mereka pasti akan menolak dakwahnya dan bahkan mungkin akan membunuhnya. Namun, Saleh tidak gentar. Ia yakin bahwa dengan pertolongan Allah, ia pasti akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan hati yang mantap, Saleh kemudian keluar menemui kaumnya. Ia menyampaikan risalah Allah dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Ia menjelaskan kepada mereka tentang kebesaran Allah, tentang nikmat-nikmat yang telah mereka terima, dan tentang bahaya kesyirikan. Dialah Nabi Saleh, utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada kaum Tsamud. Dengan suara yang merdu dan lembut, ia mulai berdakwah, mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang lurus. "Wahai kaumku," sapa Nabi Saleh dengan penuh kasih sayang, "lihatlah nikmat Allah yang telah kalian nikmati. Tanah kalian subur, air kalian melimpah, dan kehidupan kalian makmur. Namun, janganlah kalian terlena oleh kemewahan dunia. Ingatlah, di balik semua ini ada Allah yang Maha Kuasa." Dengan sabar dan penuh hikmah, Nabi Saleh menjelaskan kepada kaum Tsamud tentang kebesaran Allah. Ia menceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu, bagaimana mereka berjuang menegakkan agama Allah dan bagaimana Allah memberikan balasan kepada mereka yang beriman dan mereka yang ingkar. Nabi Saleh juga memberikan nasihat-nasihat bijak kepada kaum Tsamud. Ia mengingatkan mereka agar selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, agar tidak sombong dan angkuh, serta agar selalu berbuat baik kepada sesama. "Wahai kaumku," lanjut Nabi Saleh, "janganlah kalian menyembah berhala-berhala yang tidak memiliki daya dan kuasa. Mereka tidak dapat memberikan manfaat maupun mudarat kepada kalian. Hanya Allah lah yang berhak kalian sembah." Nabi Saleh juga mengajak kaum Tsamud untuk saling tolong-menolong, hidup rukun dan damai, serta menjaga lingkungan. Ia mengingatkan mereka bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang harus dijaga kelestariannya. Nabi Saleh berulang kali mengajak kaumnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa, namun mereka tetap berpaling. Sebagai bukti kebenaran risalahnya, Allah menganugerahkan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Saleh. Dari celah sebuah batu yang kokoh, keluarlah seekor unta betina yang sedang mengandung 10 bulan. Unta itu begitu indah dan sempurna, bulunya berkilau bak emas, dan matanya memancarkan cahaya hikmah. Kaum Tsamud takjub melihat keajaiban itu, namun hati mereka tetap keras. Nabi Saleh menjelaskan kepada kaumnya bahwa unta itu adalah anugerah dari Allah dan harus dipelihara dengan baik. Unta itu diberi hak untuk minum di sebuah sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka, bergantian dengan kaum Tsamud. Namun, kaum Tsamud yang dengki dan tamak tidak mau berbagi. Mereka merasa bahwa unta itu merebut hak mereka atas air. Hingga pada suatu hari, dengan penuh kebencian, mereka pun nekat membunuh unta itu. Perbuatan keji itu membuat murka Allah. Nabi Saleh memperingatkan mereka akan azab yang akan menimpa, namun mereka tetap berkeras kepala.
Pembunuhan keji terhadap unta betina yang menjadi anugerah Allah itu menjadi titik puncak keangkuhan dan kesombongan kaum Samud. Beberapa waktu kemudian, langit di atas negeri mereka mendung kelabu, seakan turut berduka atas peristiwa tragis tersebut. Nabi Saleh, dengan hati yang pedih, telah memperingatkan mereka akan azab yang akan datang. Namun, peringatan itu bagai angin lalu bagi telinga mereka yang sudah tertutup oleh kekafiran. Ketika senja menjelang, langit pecah dan gemuruh menggelegar. Bumi berguncang hebat, retakan-retakan besar membelah tanah, dan bangunan-bangunan megah yang mereka banggakan runtuh seketika. Angin topan yang dahsyat bertiup membawa debu dan pasir yang menyesakkan dada. Batu-batu besar berjatuhan dari langit, menghujani mereka tanpa ampun. Dalam kegelapan dan kepanikan, mereka berteriak memohon ampunan, namun ratapan mereka tak mampu membendung murka Allah. Satu persatu, nyawa mereka melayang. Hanya segelintir orang yang beriman dan Nabi Saleh yang diselamatkan oleh Allah. Mereka yang selamat menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa dahsyatnya azab yang menimpa kaumnya. Setelah badai reda, yang tersisa hanyalah reruntuhan dan keheningan. Negeri Samud yang dulu meriah kini menjadi kota mati. Bangunan-bangunan megah yang dulu menjadi kebanggaan mereka kini hanya tinggal puing-puing. Suara burung pun tak terdengar, seolah alam turut berduka atas kehancuran itu. Setelah azab Allah menimpa kaum Samud, Nabi Saleh hidup dalam kondisi yang sangat berbeda. Menurut beberapa sumber, Nabi Saleh hidup setelah kaumnya diwafatkan di Palestina, ada yang bilang di Mekah. Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang kafir mengawasi gerak-gerik Nabi Saleh di tempatnya dan dilempari dengan batu. Namun, Allah mengutus malaikat untuk melemparinya dan Allah menyelamatkan Nabi Saleh. Beliau dikatakan wafat di Yaman dalam usia 280 tahun. Kisah Nabi Saleh dan kaum Samud adalah peringatan bagi kita semua tentang pentingnya taat kepada Tuhan dan menghargai keajaibannya. Kisah ini adalah kisah yang menginspirasi kita semua untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Kisah azab yang menimpa kaum Samud menjadi pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia. Keangkuhan, kesombongan, dan penolakan terhadap kebenaran akan selalu berujung pada kehancuran. Sebaliknya, keimanan, ketaatan, dan kesabaran akan membawa keselamatan dan keberkahan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.